Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap, sebuah novel karya dari author Kiss, bab 118, Apa Aku Harus Pergi? Persembahan Audioton dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Seorang wanita cantik memakai kemeja berwarna putih tampak sedang memasak. Perutnya yang besar tak membuat wanita itu kesusahan dalam bergerak. Sepasang tangan membungkus pinggangnya posesif. Dia tahu siapa pemilik tangan itu. Pagi sayang. Andreas mencium pipi Aluna lalu ia letakkan dagu di puncak istrinya itu. Pagi. Balas Aluna datar membuat hati Andreas mencelos. Sudah sebulan mereka berdua rujuk. Andreas mengira semuanya akan kembali seperti semula. Namun kaca yang pecah, bila diperbaiki, tak akan bisa memantulkan bayangan yang sama. Begitupun dengan Aluna. Wanita itu berubah menjadi sosok istri yang mandiri. Dia mengurus semua kebutuhan Andreas. Wanita itu juga yang membersihkan rumah seorang diri tanpa asisten rumah tangga. Aluna meminta pada Andreas untuk membeli rumah minimalis dengan peralatan modern lengkap. Dia merasa lebih nyaman dengan rumah kecil, karena sudah terbiasa dengan keadaan rumah Vero di kampung dulu. Andreas menuruti permintaan Aluna. Tak lupa, pria itu membayar semua uang yang dipakai Vero untuk pengobatan Aluna dulu. Dia membayar lebih, namun Vero menolaknya secara halus. Dia mengatakan kalau Andreas ingin membayar lebih. Cukup sumbangkan ke panti asuhan saja. Andreas tersenyum kecut mengingat sosok Vero yang sangat baik dan soleh. Bahkan dia bisa membimbing Aluna memakai pakaian syar'i. Kamu masak apa? Aromanya bikin perut aku keroncongan. Andreas mengeratkan pelukannya menghadiahkan ciuman pada ceruk leher Aluna. Nasi goreng kampung. Maaf kalau untuk saat ini aku hanya bisa masak nasi goreng dan omelet saja. Aku akan berusaha mempelajari resep makanan kesukaan kamu. Ujar Aluna pelan dengan ekspresi datar. Andreas merasa tak tahan lagi dengan sikap Aluna. Pria tampan itu segera mematikan api kompor, lalu membalikan tubuh Aluna menghadap ke arahnya. Pria itu mencengkeram lembut pundak Aluna menatap sendu wajah cantik istrinya. Apa di sini masih terasa sakit? Apa belum juga sembuh? Andreas menunjuk dada Aluna membuat wanita itu membuang wajahnya ke samping. Namun Andreas langsung menyentuh dagu Aluna, membuat wajah mereka saling berhadapan. Dengan cara apa lagi aku harus mengobati hatimu, sayang? Aku ingin lihat senyum manismu lagi. Aku rindu sifat manjamu. Aku rindu rengekanmu, sayang. Aku rindu masa lalu kita. Andreas menatap dalam bola mata hitam Aluna. Mata pria itu berkaca-kaca. Hatinya merasa sangat sedih bila mengingat masa lalunya. Dia merindukan sosok Aluna yang manja seperti dulu. Kamu tidak suka? Kalau tidak suka, kamu bisa cari. Apa aku harus pergi jauh dari kehidupanmu? Agar kamu juga merasakan apa yang selama ini aku rasakan? Apa aku harus mati dulu agar kamu merindukanku? Sama seperti aku yang merasa kehilangan dan merasa dikekang oleh rinduku padamu saat tahu kamu meninggal. Andreas tersenyum miris. Pria itu menjauh dari Aluna. Dia menuangkan nasi goreng ke dalam piring, lalu membawanya ke meja makan. Aluna membeku. Dia terkejut mendengar ucapan Andreas. Entah mengapa wanita itu merasa sangat takut bila Andreas pergi. Ayo kita sarapan, sayang. Kan anak kita pasti sudah lapar. Ajak Andreas tersenyum paksa. Andreas melangkah menuju mobilnya yang terparkir di garasi rumahnya. Sayang. Andreas terkejut mendengar suara merdu itu memanggilnya sayang. Apa dia tidak salah dengar? Andreas membalikkan badannya ingin melihat pemilik suara merdu itu. Aluna berlari memeluk arah tubuh Andreas dari depan. Seolah-olah dirinya takut Andreas pergi. Aku mencintaimu. Dulu, sekarang, dan di masa depan. Cintaku tidak pernah luntur untukmu. Maafkan sikapku yang cuek selama ini. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Karena di dunia ini aku cuma punya kamu. Tangis Aluna pecah dalam pelukan Andreas. Wanita itu terngiang-ngiang ucapan Andreas tempo lalu. Dia sangat takut Andreas pergi. Aluna tak ingin sendiri. Aku cinta sama kamu. Aku cinta. Ujar Aluna di sela-sela tangisnya. Aku juga cinta sama kamu, sayang. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.